Allah yang kudus. Oleh karena basuhan darah anak domba Allah. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Allah Maha Kuasa. Karena Engkau kudus, mampukan kami boleh menjadi umat yang dikuduskan oleh anugerah-Mu dan hidup memilih perkara yang kudus. Tuhan, terima kasih. Ketika kami boleh menyembah-Mu dari hati yang dalam, memuji Engkau dengan segenap hati kami. Sungguh Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami umat-Mu yang memuji-muji dengan Engkau. Kami mempercayakan Engkau yang bertahta atas kehidupan kami. Engkau Raja. Raja yang memerintah, memperhatikan, menyediakan, melindungi rakyatnya. Dan Engkau Raja yang melindungi kami, menyediakan kebutuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam untuk mengenal Engkau. Allah yang ajaib. Di mana Engkau bertahta, bahkan melebihi segala langit. Engkau lebih tinggi daripada segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau yang bertahta di atas kehidupan kami. Berkati anak-anak kami Tuhan di dalam tim sekolah minggu. Pengurapan Roh Kudus menyertai juga sehingga anak-anak kami boleh mengenal Tuhan. Kami persembahkan anak-anak kami untuk menjadi bejana bagi kerajaan Tuhan, bagi generasi mereka. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang beserta kami. Guru kami yang agung, Engkau yang mengurapi kami. Bukakan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 God bless you all. Silakan bisa duduk. Thank you sis. Thank you bro semua. Haleluya. Oh, thank you ya. Shalom. Selamat siang semua. Praise the Lord. Kita boleh menjumpai bersama-sama baik rekan-rekan jemaat di sini juga semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. Welcome to the house of God. Selamat beribadah. Dan ibadah kita adalah ibadah menyatakan bahwa kita adalah umat yang mengasihi Tuhan dan mau setia kepadanya. Saya bersyukur rekan-rekan semua boleh menjadi umat yang mengasihi Tuhan sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Saya bersyukur rekan-rekan juga boleh menjadi umat yang orang-orang yang setia kepada Tuhan karena Tuhan setia. Kesetiaannya tidak bisa dirubah dengan apapun. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Tadi waktu pastor tiba
Dan waktu masuk ke parkir di garasi ya, di belakang sini ya, ada garasi kecil, masukin mobil dan setelah itu keluar dari mobil dan saya mau ngambil jaket dan dengar tim worship leading team sedang latihan ya. Dan saya dengar itu jam 2-an kira-kira ya. Dan mendengar satu pujian kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Haleluya. Waktu saya dengar tak pernah habis. Amin. Amin. Di bawah di gerasi saya bilang amin. Amin. Tak habis. Tak habis. Kebaikan Tuhan tak habis. Kita beribadah di sini karena ingat kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, Dia tetap baik. Alkitab mengatakan bahwa Paulus yang diurapi Roh Kudus menulis di dalam kitab Roma. Waktu dia menulis, dia dalam keadaan yang tidak mudah. Dan di dalam Roma, kitab Roma dituliskan, kita tahu, kita itu Rasul Paulus bersama-sama dengan timnya, juga kita itu adalah kita-kita yang di sini. Rasul Paulus dengan pengurapan Roh Kudus mengajak baik dirinya, timnya, juga semua orang percaya di sepanjang zaman untuk percaya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, segala hal. Segala hal itu artinya dalam bahasa Grekanya ya segala hal, saudara. Segala hal ya segala hal, baik hal yang enak, yang kita anggap berkat, yang kita anggap menguntungkan, juga perkara-perkara yang dianggap tidak enak, menyulitkan. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil di dalam rencana Allah. Amin. Amin. Kita di ibadah ini, by the grace of God, ingat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di dalam hidup kita. Haleluya. Bagian kita adalah ku berjuang sampai kapan, saudara? Bukan sampai tabungan habis, bukan sampai tua, sampai kita mau masuk liang kubur. Ku berjuang. Kita boleh ditemukan oleh Tuhan menjadi setia. Haleluya. Amin. Haleluya. God is good. Di tengah-tengah keadaan ini bersama-sama kita ingat bahwa kebaikannya tak pernah habis. Juga kita ingat bagian kita percaya dan setia terus sampai akhirnya. Amen, amen. Praise the Lord. Tak terasa kita sudah masuk ke dalam bulan Maret. Ya. Ini minggu pertama. Nanti kita mengambil perjamuan kudus. Dan di dalam bulan Maret ini, tim apostolik kita memberikan pengarahan dengan tema di bulan Maret, A Place of Power. Tempat di mana kuasa Tuhan boleh dinyatakan. A place of power. Nanti dalam bulan Maret ini kita akan banyak membuka Kisah Para Rasul pasal 3. Nah, tapi sebelum itu kita boleh diingatkan bahwa sebelum ada pasal 3, ada pasal 2. Amin. Ya, sebelum ada 3, ada 2. Thank you, sis. Thank you ya. Thank you. Sorry, bentar saudara ya.
pasal 2 adalah persiapan dari umat Tuhan di mana kuasa Tuhan mengalir. Dan di dalam Kisah Para Rasul, masih ada ingat selama bulan Februari ada ayat yang mengingatkan kita akan ciri pola hidup orang percaya. Masih ingat? Apa itu saudara? Pola hidup, ciri hidup orang percaya? Mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam doa. Mereka juga yang keempat bertekun di dalam memecah roti. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, mulai dari Kisah Para Rasul ketika dituliskan memecah roti, sebagai umat Tuhan mereka mengingatkan kembali akan perjamuan kudus. Ya. Pada waktu itu memecahkan roti menjadi satu yang istimewa. Karena memecahkan roti itu bukan cuma sekedar kebudayaan orang Yahudi, kebudayaan makan mereka. Ya, mereka makan roti. Ya. Dan ingat zaman itu juga baik anak, keluarga, banyak. Dan kalau Tuhan Yesus juga berjalan bersama timnya, minimum dia bawa 12 orang, minimum. Jadi Anda bisa bayangin kalau datang ke satu tempat dan di tempat itu mereka bersedia untuk menyediakan makanan, hospitality. Jadi mereka buat roti bukan yang kecil-kecil tapi yang gede-gede. Ya, bukan sebesar gimana, tapi gede-gede saudara ya. Karena yang makan juga banyak. Ya. Jadi kebudayaan Yahudi soal makan memecahkan roti bukan sekedar makan saja, tetapi menjadi satu peristiwa yang luar biasa buat Rasul pada masa itu juga dengan orang-orang yang percaya. Sejak zaman Yesus masih ada, mereka melihat memecahkan roti itu luar biasa karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertama kali di dalam Injil, memecah roti itu akhirnya menjadi bagian di dalam rencana Tuhan sebagai perjamuan kudus. Tuhan yang memulai dulu mereka makan roti memecahkan biasa. Tetapi ketika bersama Yesus, apa yang menjadi kebudayaan yang dianggap biasa, Tuhan bisa ubah menjadi satu prinsip yang luar biasa. Haleluya. Jadi buat orang jemaat mula-mula, perjamuan kudus is a place of power. Menjadi bagian daripada tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Bukan sekedar tanda orang Kristen. Tetapi di mana mereka menyadari bahwa ketika ada memecah roti, ada satu kuasa yang luar biasa. Karena Yesus yang memulai memecah roti yang akhirnya kita sebut sekarang sebagai perjamuan kudus. Ya. Nah, kita lihat di dalam Injil bagaimana dari memecah roti, kebiasaan, kebudayaan makan daripada orang-orang Yahudi di sana, bahkan sampai sekarang pun mereka masih melakukan, terutama di event-event tertentu ya. Mereka walaupun secara umum sekarang orang di seluruh dunia
makan pakai sendok, pakai garpu, pakai chopstick begitu ya. Nah, by the way, Pastor cek kapan sih manusia ini mulai pakai sendok? Kapan sih ada kisah nggak? Ternyata sendok itu bukan berbentuk sendok yang seperti kita tahu. Tapi sendok itu pernah disebut pada zaman 3.000 tahun yang lalu waktu zaman kerajaan Mesir. Itu ada di dalam catatan mereka sendok, spoon yang terbuat dari dari keong. Kita kan tahu keong ya. Ya kan kalau keong yang besar itu kan ada itunya ya, lengkungannya. Jadi rupanya tempat itu dipakai untuk seperti sendok saudara ya, untuk minum kuah dan sebagainya. Tetapi itu menjadi alat yang istimewa bagi keluarga kerajaan. Kalau orang biasa ya pakai tangan lah atau diserurup begitu aja saudara ya. Nah, garpu tercatat mulai abad 16-an kira-kira orang mulai banyak pakai garpu saudara ya. Dulu ya pakai tangan. Zaman Yesus juga nggak ada yang potong roti pakai pisau, semuanya pakai tangan gitu saudara ya, dipecahkan. Haleluya. Nah, memecah roti. Alkitab tidak bilang memotong roti, memecah roti ya. Matius pasal 26, ini adalah momen pertama kita lihat Tuhan menginstitusikan atau mengubah kebiasaan yang disebut memecah roti menjadi satu pengajaran yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Pasal 26, kita mulai baca ayat 20. Nah, ingat kalau para rasul gereja mula-mula pada waktu mereka memecah roti, mereka bukan cuma ingat kebaikan Tuhan, tapi segala yang mereka pernah alami pada waktu memecahkan roti pertama kali terjadi, saudara. Kita melihat sini. Setelah malam hari, ayat 20, setelah malam hari, Yesus duduk makan. Haleluya. Bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Saya selalu bilang kalau ada Yesus selalu ada makan. Kalau yang banyak puasa itu murid Yohanes Pembaptis. Murid Yesus kemana-mana makan. Sampai orang-orang marah sama Yesus. Gimana sih? Kamu gak ngajarin puasa. Muridmu di mana-mana makan. Lihat. Yohanes Pembaptis murid pada puasa. Yesus bilang, aku ada di sini. Selama aku ada di sini ya muridku akan makan. Jadi di mana Yesus dihormati, dimuliakan, selalu ada makanan. Praise the Lord di tempat ini. Di rumah Tuhan di sini Yesus kita muliakan. Selalu ada makanan rohani, selalu ada makanan jasmani. Duduk dengan 12 muridnya makan. Ayat 21, dan ketika mereka sedang makan, jadi memecah roti biasa. Kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka para murid seorang demi seorang kepada Yesus, bukan aku ya Tuhan. Saudara, di tengah-tengah makan, tahu-tahu Yesus membuat pernyataan yang tidak biasa, ya. Karena sebelumnya dia sudah ngomong tentang dia harus mengalami penderitaan. Tetapi kali ini dia ngomong penderitaan itu datang melalui di antara muridnya katanya. Wah, langsung suasana lagi makan enak-enak ya. Saudara kalau makan diundang lagi makan enak-enak, tahu-tahu
Di situ diumumkan, ada ya satu di sini akan jadi pengkhianat. Wih, pasti suasananya, ya, langsung diam semua. Dan satu persatu ngomong, bukan aku ya, bukan aku ya. Lalu Yesus menjawab, ayat 23. Dia yang bersama-sama, orang yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Ada tempat, mereka roti itu kan kering saudara ya. Buka, kalau makan begitu aja kan biasanya seret. Itu ada pinggan, pinggan itu macam-macam, bisa bentuk cairan, bisa bentuk sup, ya. Mereka atau yogurt, ya. Karena orang Timur Tengah, orang Israel banyak makan yogurt gitu ya. Humus, pernah tahu humus? Humus kacang yang ditumbuk, yang jadi sebagai colekan ya untuk makan. Nah, orang yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Yesus kasih tahu loh. Mereka kan bertanya, bukan aku ya Yesus, bukan aku kan? Rabi, bukan aku kan? Bukan aku kan? Bukan aku kan? Dan Tuhan kasih tahu, orang yang mencelupkan roti ini bersama-sama aku, dia yang akan mengkhianati. Tetapi sayangnya muridnya tetap tidak mengerti. Ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik, bahkan Yesus ngomong begini, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Wah, ini perkataan dalam yang saya juga menyerahkan kepada Tuhan hikmatnya. Sampai Tuhan sendiri ngomong, lebih baik orang ini gak lahir. Cukup sampai di sini, Anda jangan terlalu macam-macam. Karena ini hanya Roh Kudus yang bisa memberikan pengertian. Amin. Tapi ini Yesus sendiri ngomong lebih baik orang itu jangan dilahirkan. Haleluya. Bagi saya, bagi kita di sini, kalau Anda sudah dilahirkan, berarti ada maksud baik dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Katanya, bukan aku, ya Rabi. Kemudian Yesus berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya. Artinya Yudas ini diberitahu, kamu tanya aku ya. Sebenarnya kamu, karena kamu sudah mengatakannya. Kapan itu? 1 hari sebelumnya dia sudah ketemu dengan orang-orang ahli agama, ahli Taurat. Dan sudah ngomong sama mereka, aku akan serahin Yesus. Tapi aku dapat kompensasi. Dan mereka senang sekali dan dijanjikan dia akan diberikan 30 keping uang. Sudah ngomong tuh. Tuhan kasih tahu sama Yudas, kamu tanya, akukah orangnya? Yes kamu, karena kamu sudah katakan. Artinya Yudas mestinya tahu. Tuhan itu tahu rencananya. Dan di sini kita lihat sebenarnya apa yang terjadi. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertobat. Karena rencanamu itu sudah aku tahu. Kan mestinya wajarnya kalau udah ketahuan ya jangan diterusin deh. Tapi tetap diteruskan. Dan kita tahu salah satu daripada hal yang membuat Yudas
tetap mau melaksanakan rencananya walaupun Yesus sudah kasih tahu dan beritahu kamu sudah orangnya nih. Udah ketahuan dia. Tetapi dia memilih mengkhianati Yesus karena cinta akan uang. Ya. Salah satu kelemahan Yudas disebut dia orang yang mengambil uang yang menjadi bagian kas pelayanan Yesus. Itu ditulis dalam Alkitab ya. Dia sudah setiap kali dia sering ambil. Artinya orang-orang yang memberikan persembahan kepada Yesus itu banyak. Banyak sehingga waktu diambil pun murid-murid yang lain gak pernah tahu dia ambil. Saking banyaknya, jadi kalau ada 1 juta yen diambil 5.000 yen, gak ada yang tahu deh. Dan ini sudah hampir 3 tahun mungkin. 3,5 tahun ngikut. Diambil. Orang yang cinta akan harta pada akhirnya tidak ngerti maksud Tuhan. Yudas tidak menyadari Tuhan kasih kesempatan dia bertobat. Tapi dia tetap mau melakukannya. Dari situ Yesus berkata, ayat 26. Ketika mereka sedang makan, jadi melanjutkan makan lagi, memecah roti lagi, normal. Yesus kemudian membuat satu tindakan yang sampai sekarang kita lakukan sebagai perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, ya sedang memecah roti, Tuhan Yesus mengambil secara khusus. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi minuman anggur, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dari pernyataan Yesus yang disinilah kita tahu memecah roti, waktu mereka memecah roti itu menjadi bagian perjamuan kudus. Tuhan mengubah kebudayaan mereka menjadi bagian di dalam rencana Tuhan, di dalam perjamuan kudus yang mengingatkan akan pengorbanan Yesus. Jadi bagi orang-orang percaya pada waktu itu khususnya ketika mereka mengambil perjamuan kudus, mereka ingat apa yang terjadi. Karena ini event yang luar biasa. Malam itu luar biasa. Pada malam perjamuan kudus yang pertama itu luar biasa. Luar biasanya setelah itu kalau baca Anda baik-baik di Injil, mereka mulai pada ribut. Siapa yang paling terkenal? Kemudian juga di situ Yesus dikhianati oleh Petrus. Wah, ini event-event yang luar biasa. Yudas tentunya mengkhianati akhirnya. Tetapi di tengah-tengah ini ternyata mereka nggak paham tuh. Padahal rencana Tuhan lewat perjamuan kudus, lewat memecah roti dan menyatakan inilah tubuhku dan mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mereka tidak paham. Padahal rencana Tuhan lewat pemecahan roti yang akhirnya kita sebut sekarang sebagai perjamuan kudus. Rencana Tuhan supaya orang-orang itu memahami rencana Tuhan. Tapi mereka tidak ngerti. Nah, jadi Anda bisa bayangin pada waktu para rasul ini makan perjamuan kudus setelah di Kisah Para Rasul. Setelah Yesus naik ke sorga.
Wah, itu mereka makan mungkin dengan bayangan, wah, malam itu Tuhan Yesus ngomong apa. Wah, betapa kita ini tidak ngerti ya. Kita butuh Tuhan ya. Betapa kita sampai udah dikasih tahu. Yang akan mengkhianati yaitu orang yang mengambil roti yang bersama-sama di dalam pinggan ini. Masih kita tidak ngerti. Jadi mereka ngambil perjamuan kudus, memecahkan roti di kisah para rasul di gereja mula-mula. Ini membayangkan peristiwa yang luar biasa. Coba kalau saudara di dalam perjamuan kudus Anda mengalami sesuatu yang luar biasa, engkau ingat terus. Saya pernah dengar ada seorang ibu yang babynya mengalami sakit yang sudah dianggap bahaya. Baby, Anda bisa bayangin seorang ibu punya baby dan babynya sudah dianggap dalam kondisi bahaya. Tetapi keluarga ini orang percaya. Setiap kali ada perjamuan kudus dia bawa babynya yang kecil, anak kecil itu. Ditaruh titesan perjamuan kudus ke mulut anaknya, baby itu. Dan dalam anugerah Tuhan, setelah sekian waktu Tuhan berkarya, semua yang diprediksikan oleh dokter lewat kesehatan, semua hilang. Dan Anda tahu, keluarga itu sangat-sangat percaya. Nah, di sini para orang percaya, para rasul, gereja mula-mula memakan perjamuan kudus dengan senantiasa ingat, wah, ini peristiwa yang luar biasa. Dan memang perjamuan kudus adalah rencana Tuhan, memecahkan roti itu rencana Tuhan supaya kuasa pewahyuan akan Tuhan Yesus, kuasa pengenalan Tuhan terjadi. Kita akan lihat lagi. Satu kisah lagi di dalam firman Tuhan. Tentang memecah roti. Lukas pasal 24. Anda bisa lihat, tidak heran. Ya, kalau nanti setelah kita baca ini, belajar ini, tidak heran. Memecahkan roti itu menjadi pola hidup yang dijalani oleh gereja mula-mula, baik di pertemuan umum, di pertemuan publik, di bait suci, juga mereka melakukan dengan setia, dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan bermurah hati, sambil memuji Tuhan di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka ada kelompok-kelompok. Mereka melakukan di situ, di rumah-rumah juga, perjamuan kudus ini, memecahkan roti ini. Karena ini kuasa yang luar biasa. Saya berharap kalau kita mengambil perjamuan kudus mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, sadari betapa anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kita lihat Lukas pasal 24, mulai baca ayat 13. Ini hari di mana Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu minggu siang. Ya. Ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus, ini bukan rasul. Ya. Karena Yesus itu muridnya ada rasul 12 murid.
yang satu mengkhianati, Yudas ya. Kemudian ada 70 murid yang lain. Masih ingat Tuhan mengutus 70 orang. Ya. Jadi murid Yesus itu para rasul plus ada 70-an lagi. Ya. Nah ini salah satunya. Pada waktu itu ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi kita lihat orang ini berdua ini keluar dari Yerusalem. Melewati jalan yang disebut Emmaus, suatu kampung di sana. Kurang lebih kalau kilometer sekitar 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Pada hari itu, siang itu, setelah Yesus subuhnya bangkit dari antara orang mati, mereka berjalan tuh. Dan ya pastor renungkan normal muridnya ini keluar dari Yerusalem. Karena Yerusalem menjadi tempat yang buat mereka stres. Yesus sudah disalibkan, sekarang dengarnya kabarnya juga bangkit. Wah udah pokoknya banyak informasi yang luar biasa terjadi di kota Yerusalem. Dan mereka bisa stres juga saudara, keluar dari Yerusalem. Mereka pergi. Tidak ditulis apakah ini rumah mereka, bisa juga ini rumah mereka atau rumah keluarga mereka. Tapi mereka pengen keluar pokoknya dari Yerusalem. Dan mereka perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang segala yang terjadi. Ketika sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang keadaan yang ada. Yesus kepada mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang segala yang terjadi ini, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Di tengah keadaan yang dunia yang hiruk pikuk itu. Keadaan kota mereka yang sedang penuh dengan gejolak. Yesus mau berjalan bersama-sama mereka. Haleluya. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini murid Yesus yang dari 70 orang ini mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun ikut Yesus. Memang tidak selama rasul hampir 3 tahun lebih ya. Ini mungkin saja 1 tahun, 2 tahun ikut Yesus bersama-sama tapi tidak kenal. Yesus datang tidak kenal. Jadi kita melihat tubuh kebangkitan itu luar biasa. Tubuh kebangkitan luar biasa. Ada satu perubahan yang luar biasa. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka karena mereka tidak kenal. Yesus berjalan bersama mereka tapi mereka tidak dapat mengenali Yesus. Ini juga satu hikmat. Banyak orang Kristen yang di Yesus berjalan bersama tadi tidak kenal sama Tuhan Yesus. Tidak mengenal rencananya, tidak mengenal tujuannya, tidak mengenal kehendak hati isi hati Tuhan. Nggak kenal. Kemudian Yesus berkata kepada mereka ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka berkata yang bernama Kleopas. Jadi disebutkan dalam Alkitab
salah satu muridnya ini, dari dua murid bernama Kleopas. Kleopas menjawab, berkata kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ hari-hari belakangan ini? Bukan cuma mereka tidak mengenal Yesus, tetapi Yesus dianggap asing oleh mereka. Sesuatu yang pribadi yang asing buat mereka. Jangan sampai kita sebagai orang percaya yang seharusnya berjalan bersama Yesus, tetapi kita merasa Yesus itu asing buat kita. Menjadi orang asing. Satu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi. Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus berkata, oke, what is this? Apa itu? Kemudian mereka menjawab, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, ini juga menarik, saudara. Murid ini menjawab, Yesus orang Nazaret, dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Murid ini tahu Tuhan Yesus itu luar biasa, tetapi tidak mengenal. Karena mereka cuma tahu cerita-cerita. Mereka tidak kenal loh. Kemudian kita lihat ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan. Kami dahulu mengharapkan. Jadi rupanya murid-muridnya ini ada pengharapan. Ada keinginan. Dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22 mereka teruskan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka para perempuan itu telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Haleluya. Sudah terbukti bahwa kubur Yesus kosong. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia Yesus tidak mereka lihat. Orang-orang berbondong-bondong ke kuburan di tempat goa di mana Yesus diletakkan, dan ternyata memang tidak ada karena Yesus telah bangkit. Mereka mulai cerita begitu. Kita perhatikan murid-murid Yesus ini punya pengharapan, punya keinginan. Kami dahulu berharap, ada pengharapan. Tapi pengharapan mereka rupanya tidak sejalan dengan rencana Allah. Kami berharap dialah yang membebaskan bangsa Israel, maksudnya secara fisik berperang, melawan penjajah, melawan negara-negara sekitarnya. Mereka berpikir pengharapan keinginan mereka ternyata tidak sejalan dengan rencana Allah. Perhatikan, kalau saudara orang percaya, kita orang percaya, tapi keinginan kita dan harapan kita ini tidak sejalan dengan firman Tuhan, nanti Yesus bersama Anda
Anda tidak kenal. Di gereja diajarin jalan-jalan Yesus, Anda tidak kenal. Tidak tahu. Kemudian kita lihat ayat 25, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Wow, Yesus langsung melihat kedalaman hati para muridnya ini. Kamu yang gak percaya, kamu yang gak percaya. Kedalaman hatinya. Langsung dikasih tahu, kamu tidak percaya apa yang dikatakan di dalam tulisan para nabi. Ayat 26, bukankah Mesias, juru selamat, harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Mesias kita tahu adalah Yesus sendiri. Dia berkata, Yesus Mesias itu harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Penderitaan Yesus bukan karena dosa dia, penderitaan Yesus bukan karena kesalahan dia, penderitaan Yesus adalah karena dia mengikuti kehendak Bapa di sorga. Dan dikatakan penderitaan itu untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Perhatikan. Kita berharap hidup kita tidak perlu menderita. Tapi seandainya kita ini menderita dalam perjalanan hidup, asal itu penderitaan karena kehendak Tuhan, percayalah, Anda sedang berjalan untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Amin, saudara. Ini memang sulit dipahami secara kedagingan kita. Tetapi Tuhan beritahu sesuatu yang luar biasa di sini. Apakah mereka percaya? Masih belum mengerti mereka. Tapi Tuhan sampaikan. Ayat 26. Saya ulangi lagi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Mesias, tentang diri Yesus dalam kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus bukan cuma dikenal di perjanjian baru. Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Amin, saudara. Kalau kita membuka hati kita mau belajar mengenal Tuhan, Tuhan Yesus sudah ada di dalam perjanjian lama. Karena waktu Yesus ngomong, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Mesias, tentang Yesus, dalam seluruh kitab suci. Waktu Yesus ngomong kitab suci, itu kitab apa? Yaitu kitab Kejadian sampai Maleakhi. Itu kitab suci orang Yahudi yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena seluruh kitab itu dari mulai Musa mulainya kapan? Yaitu Musa menulis kitab Kejadian sampai para nabi di kitab Maleakhi. Di dalam itu ada Yesusnya. Ada Yesusnya. Pastor pernah belajar dan akhirnya membuat catatan. Dan sungguh di dalam setiap kitab perjanjian lama ada Yesusnya. Satu hari mungkin pastor akan sampaikan atau ajarkan kepada jemaat ya. Ayat 28, mereka bertiga, dua muridnya bersama Yesus terus berjalan mendekati kampung yang mereka tuju. Dari mulai keluar kota Yerusalem terus mereka berjalan 7 mil. Dan ingat
7 mil itu sekitar 11 km. Kalau zaman sekarang mungkin jalannya lebih cepat ya, karena mulus dan sebagainya. Zaman itu berbatu-batu, bukit-bukit di daerah sana. Itu 7 mil itu bisa sekitar 6-7 setengah hari atau bahkan hampir sampai sore ya. Dan waktu mereka mendekati kampungnya, mereka mau sampai di situ. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Nyampe di situ Yesus bilang, ya udah kira-kira ya mereka mau jalan ke tempatnya. Yesus mau ke tempat meneruskan perjalanannya. Perhatikan. Lalu tiba-tiba mereka berkata, mereka sangat mendesaknya dan katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Jangan kemana-mana ya. Tinggallah bersama-sama kami malam ini, kira-kira begitu. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal nginap bersama-sama dengan mereka. Nah ini menariknya, kita bersyukur murid Yesus ini walaupun tidak mengenal Yesus, tetapi punya karakter yang luar biasa. Jadi dua murid ini pikir, ini orang asing yang jalan sama saya ini sudah sore. Ya, sudah menjelang malam nih. Kalau dia teruskan ini gak ada tempat tinggal, nanti kasihan dirampok. Nanti kasihan mungkin bisa ada binatang buas. Zaman perjanjian itu binatang buas masih ada. Bahkan singa ada di wilayah sana. Tahu dari mana pastor? Karena Daud menyobek mulut singa. Jadi rupanya singa ada di daerah tanah Kanaan pada zaman itu. Sekarang adanya di Afrika. Serigala dan sebagainya. Mereka pikir, waduh ini udah malam nih, kasihan ini. Ada caring muridnya ini. Ada belas kasihan, ada memikirkan orang lain juga. Bermurah hati. Mereka paksa dan Yesus bilang, oke, aku akan nginap di sini. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu, sekali lagi. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita melihat waktu Yesus yang mereka tidak kenal sebagai orang asing mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mereka sadar, terbuka mata mereka. Lewat perjamuan kudus, Tuhan mau mengalirkan kuasa pengenalan akan Tuhan. Banyak area-area kehidupan kita yang tersembunyi, yang perlu disinari oleh Tuhan, sehingga kita boleh punya pengharapan yang sejalan dengan Tuhan. Kita boleh menyadari apa karya Tuhan. Saya mau kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita bangkit bersama. Siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Nyanyikan, telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Thank you Tuhan.
Tubuh dan darah Kristus. Kita mau sama-sama belajar ya saudara. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan lagu ini. Ini adalah ciptaan dari our pastor, Pastor Lucy. Haleluya. Ini sangat luar biasa, sangat menguatkan saya. Gitu ya, waktu saya nyanyi lagu ini saya sempat lupa. Tapi luar biasa sekali, powerful. Waktu saya lagi kerja saya terngiang-ngiang lagu ini, saya nggak tahu kenapa. Dan saya mau coba untuk kita sama-sama belajar lagu baru ini. Amin. Haleluya. Tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Thank you Tuhan. Kita lihat pujian. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini dalam bahasa Indonesia. Tuhan, jamahlah aku. Hati ini haus akan Engkau. Ku rindu hadirat-Mu dan memandang akan salib-Mu. Kasih Tuhan menaungiku dan ampuni dosaku. Aku masuk dalam hadirat-Mu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan menaungiku dan ampuni dosaku. Aku masuk dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu tak Kasih-Mu tak tinggalkanku. Kasih-Mu tak tinggalkanku. Haleluya. 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 Ada kuasa yang Tuhan Yesus mau mengalirkan melalui memecahkan roti, yaitu perjamuan kudus. Dia ingin menyatakan dirinya kepada kita. Saudara, kita mendengar dua murid Yesus. Murid Yesus. Tapi tidak kenal Yesus dalam perjalanan ke Emmaus.
Mereka keluar dari kota Yerusalem. Kita tidak tahu alasannya. Kemungkinan besar karena suatu perkara yang stres membuat mereka harus keluar dari Yerusalem. Padahal diam di Yerusalem adalah kehendak daripada Tuhan Yesus. Diam di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu baptisan dengan Roh Kudus. Yesus mau mereka taat supaya ada kekuatan dari Tuhan untuk melangkah perjalanan hidup ini. Tapi mereka keluar dari Yerusalem. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus membuat mereka mengerti dan mengenal Dia lewat memecahkan roti, gambaran perjamuan kudus. Tahukah saudara, ada 2 ayat berikut di dalam firman tadi. Setelah mereka mengenal siapa Yesus yang berjalan bersama mereka melalui perjamuan kudus itu, tindakan mereka malam itu juga mereka bangkit. Kemana? Mereka balik malam itu ke Yerusalem. Saya merenungkan, tiba-tiba mereka berani untuk menghadapi malam. Padahal malam hari adalah tempat di mana kejahatan bisa terjadi, perampokan bisa terjadi. Binatang buas mencari mangsanya. Tetapi mereka mengambil keputusan, malam itu mereka balik ke Yerusalem. Balik ke dalam rencana Allah. Kiranya Tuhan menganugerahkan ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, mata kita boleh terbuka. Kita boleh memahami rencana Allah. Dan kalau kita ternyata berjalan hidup di luar rencananya melalui perjamuan kudus ini, kiranya mata pengertian kita terbuka dan boleh kembali kepada rencana Allah. Ada keberanian untuk percaya dan hidup di dalam rencananya. Bagi orang-orang percaya gereja mula-mula, perjamuan kudus memecahkan roti bukan sekedar kebiasaan, tapi mengingatkan mereka untuk hidup di dalam kehendak Allah, untuk menjaga hati mereka, untuk bisa terus memahami rencana Tuhan. Tadi kita mendengar lagu yang terakhir. Ku memandang salib Yesus. Dan dikatakan di situ pernyataan yang terakhir, kasih-Nya tak tinggalkanku. Kasih Yesus tak pernah meninggalkan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita tanpa sadar mulai meninggalkan kasih Allah itu?
Yesus memberikan peringatan di dalam kitab Wahyu. Ada gereja umat Tuhan yang ditegur Yesus karena ternyata meninggalkan kasih mula-mula. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi jagalah langkah kehidupan kita supaya kita tidak meninggalkan kasih Allah. Tuhan terima kasih. Ini perjamuan kudus. Memecahkan roti seperti yang Kau lakukan. Kiranya mata kami boleh terbuka. Kiranya kami boleh melihat isi hati kami Tuhan. Kiranya kami boleh menyelaraskan, mengubah pengharapan dan keinginan kami. Supaya boleh sesuai dengan pengharapan dan keinginan rencanamu. Kami mau ingat perjamuan kudus ini. Bahwa kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Haleluya. Yesus berkata pada malam sebelum Ia ditangkap dan disalibkan. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Amin. Mari makan tubuh Kristus. Yesus juga mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku yang memeteraikan perjanjian baru. Darahku yang menebus, menyucikan manusia dari dosanya. Tuhan terima kasih. Tubuhmu, darahmu. Sungguh kasih Allah tak pernah meninggalkan kami. Amin. Mari minum bersama-sama. In Jesus' name. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu yang bahasa Jepang tadi ciptaan itu. Bahasa Indonesia. 主よ触れたまえこの乾いた心をあなたの待ち望む十字架を見上げる
Tuhan, kami semua ucap syukur Tuhan. Kami boleh mengambil perjamuan kudus ini. Kami boleh diingatkan Tuhan bahwa Engkau yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dengan mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh dibukakan mata rohani kami. Bahwa kami tidak sendiri Tuhan. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami semua. Kami percaya di dalam segala keadaan apapun Tuhan. Kami boleh kuat berjalan bersama Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Siapakah kami Tuhan tanpa Engkau Tuhan? Segala apa yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Hingga saat ini kami boleh bernafas Tuhan. Tanpa harus membayar. Kami sungguh menyadari Tuhan. Bahwa semua adalah kasih anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin menyatakan cinta kasih kami Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan kami. Kami ingin mengembalikan perpuluhan kami. Kami tidak mau serakah Tuhan. Kami mau taat akan firman-Mu Tuhan. Kami semua ucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kepercayaan kepada kami. Untuk mengelola apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terus berikan kepada kami hikmat Tuhan. Supaya kami dapat mengelola untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan biarlah Bapa setiap apa yang kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Biarlah menjadi sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan dengan sukacita. Dengan rela hati, dengan hati yang tulus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita memberikan dengan sukacita. Mari kita kembalikan milik Tuhan dengan sukacita. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Saya mau undang saudara bangkit berdiri untuk sama-sama angkat pujian ini. Baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin kita mengambil waktu kita siang hari ini untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara,
Mari cari partner sebelah saudara, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Mungkin suami istri bisa saling mendoakan. Tolong lihat kiri kanan saudara, jika ada yang belum ada partnernya, saudara bisa ajak untuk berdoa bersama. Di sini ada yang berbahasa Inggris, bisa saling mendoakan. Doa apa saudara? Supaya pengenalan akan Tuhan ada pada saudara kita. Supaya pengenalan akan Tuhan ada pada mereka. Seperti firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini saudara. Dikatakan supaya mata terbuka dan mengenal Tuhan serta jalan-jalan Tuhan. Silakan ambil partner, doakan. Berdoa, boleh berdua, boleh bertiga. Di sebelah sini Niko bisa berdoa dengan saya minta nggak usah terlalu banyak grup supaya Anda bisa fokus kepada partner saudara. Dengan teman saudara, dengan suami saudara, istri saudara, dengan adik saudara atau kakak saudara atau teman saudara. Yang belum ada temannya, Ayaka bisa berdoa dengan Cik Susan di sana, Tante Susan di sana. Oh, rapasaka dia, rapasaka dia, oh, rapasaka dia. Kasih Tuhan Yesus. Ayaka bisa berdoa dengan Yesus. Doakan dengan hati saudara, dengan sungguh-sungguh. Oh rapasakadiana raralapasa. Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami bawa teman kami Tuhan, saudara kami Tuhan, suami kami Tuhan, istri kami Tuhan, teman berdoa kami siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami angkat saudara kami, saudari kami ini Tuhan. Biarlah pengenalan akan Tuhan boleh ada pada setiap daripada kami. Dan kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tangan saudara yang kami pegang, tangan yang kami ulurkan saat ini kepada sebelah kami, ke depan kami saudara. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pengenalan akan Tuhan ada pada mereka. Dan mereka boleh bertumbuh Tuhan, bertumbuh mengenal Engkau dan jalan-jalan Tuhan. Kami boleh bertumbuh Tuhan untuk mengenal isi hati Tuhan. Kami boleh bertumbuh Tuhan untuk boleh mengerti Tuhan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk boleh bertumbuh Tuhan di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Oh rapasakadien dararalapasakadien. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam gereja ini Tuhan. Setiap orang yang Kau sudah taruh di dalam gereja ini Tuhan. Gak ada satupun Tuhan yang menjadi kerdil secara rohani. Gak ada satupun Tuhan yang stay menjadi baby terus Tuhan. Tetapi setiap orang akan bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh rapasakadian dararalapasakadian dararalapasakadian dararalapasakadian. Ora pasaka dene de peseke de kesere de bede. Ora pasaka diana rara pasaka de. Tuhan, kami berkati teman kami berkati sebelah kami berkati suami kami berkati istri kami berkati anak-anak kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami dalam segala situasi kami Tuhan. Situasi yang kami anggap jelek, situasi yang kami anggap buruk, maupun situasi yang baik. Tuhan, di dalam segala perkara Engkau bekerja di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan.
Tolong kami Tuhan, buka mata kami Tuhan, supaya kami bisa melihat Tuhan, the big picture Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak fokus hanya kepada diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, khususnya saat ini Tuhan, kami mau angkat anak-anak kami. Kami angkat anak-anak kami Tuhan, yang masih kecil maupun sudah dewasa. Kami berdoa Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan boleh ada pada mereka juga Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak diberikan Tuhan wahyu, pengertian untuk membedakan Tuhan antara yang baik dan yang jahat. Untuk membedakan Tuhan mana yang benar dan mana yang tidak benar Tuhan di tengah-tengah dunia yang kacau ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berikan kepada anak-anak kami keberanian Tuhan untuk memilih yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh sekeliling mereka. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak kami Tuhan boleh menjadi terang di dalam keadaan mereka, di setiap lingkungan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau angkat Tuhan bangsa Indonesia. Kami mau mengangkat bangsa Jepang. Tuhan, kami mengangkat kedua negara ini, Indonesia dan Jepang. Kami berdoa Tuhan, Engkau boleh taruh Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan memerintah negara Indonesia maupun negara Jepang ini. Dan kami berdoa Tuhan, roh pertobatan boleh dicurahkan Tuhan, baik di Jepang di mana kami tinggal maupun di Indonesia Tuhan, dan di negara lain Tuhan, di negara kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan roh pertobatan Tuhan terjadi. Tuhan, firman-Mu mengatakan Tuhan bahwa mintalah maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami secara gereja kami satu hati. Kami meminta Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Kami meminta jiwa-jiwa Tuhan bagi diselamatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta jiwa-jiwa Tuhan yang boleh bertobat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, beri kami Tuhan keberanian Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan ketika kami bekerja. Beri kami keberanian Tuhan ketika kami sekolah. Beri kami keberanian Tuhan ketika kami bertemu dengan orang Tuhan, untuk menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa. Di tengah-tengah kami akan ada jiwa-jiwa baru. Dan bagi kami yang ada di sini Tuhan, hati kami akan dibakar. Hati kami akan menggebu-gebu lebih mengasihi Engkau dan lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Senang berjumpa lagi di minggu ini. Berikut news untuk minggu ini. Dalam masa new normal ini, gereja akan mengikuti beberapa protokol. Dan untuk mengikuti himbauan gereja Jepang, kami mengharapkan kerjasama para jemaat untuk hal-hal berikut ini. Kami anjurkan jemaat masing-masing untuk cek suhu badan sebelum datang ke gereja. Bagi jemaat dengan suhu badan 37 derajat ke atas, harap beristirahat di rumah dan mengikuti ibadah melalui live streaming di Facebook page gereja yang akan mulai dari jam 2.30 siang. Berhati-hatilah dan selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari kontak fisik. Gereja akan mengadakan Care Group Women Ministry pada Rabu ini, yang akan dimulai dari jam 10.30 pagi dan 8 malam. Untuk mengikuti, jemaat bisa menggunakan Zoom ID dan password yang tertera di layar ini. Kami mengharapkan
kerjasama seluruh jemaat untuk mengisi absen mingguan dengan cara scan barcode bertulisan attendance di meja depan sebelum pintu masuk ibadah dan memasukkan nama serta nomor telepon. Mari semua jemaat, kami mengundang untuk ikut bergabung dalam doa malam bersama yang akan diadakan pada hari Selasa mulai dari jam 8 malam waktu Jepang. Gereja akan mengadakan baptisan air pada minggu ketiga. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, harap untuk menghubungi Saudara Heri. Bagi jemaat yang ingin didoakan, bisa men-scan barcode bertulisan prayer dan mengisikan nama, nomor telepon, dan permohonan doa. Nantinya tim doa akan berdoa secara khusus untuk Anda. Bulan ini Charity Cell kembali hadir di hari Minggu ketiga dengan menu-menu sesuai yang tertera di layar. Bagi pelanggan setia Charity Cell, ayo buruan diorder menu yang enak-enak ini. Pre-order ditutup pada Rabu 16 Maret. Jangan sampai kehabisan ya, don't miss it. Kami hendak mengingatkan para jemaat untuk menjaga kebersihan di ruangan ibadah dan membawa keluar sampah setelah ibadah selesai. Sampah botol dan kaleng mohon dibuang pada tempatnya yang terletak di lantai bawah basement sebelah Jidohang Baiki. Sekian news untuk minggu ini. See you next week. And God bless. Praise the Lord. Haleluya. Thank you untuk boleh ibadah bersama-sama. Thank you untuk boleh melayani bersama-sama seluruh tim. Dan sungguh satu anugerah, sukacita beribadah dan melayani Tuhan bersama. Saudara, tadi ada pengumuman by our young couples ya. Bro Logika dengan Sis Evida. Saya tidak tahu apakah sudah di-arrange ini, apa pas di jalan lagi pas. Kan biasanya orang jalan-jalan kan kasih tahu tuh, sekarang di dunia pada tahu tuh dia di mana. Anda di mana masukin Facebook toh? Atau langsung nih, aku di sini nih lagi ngapain? Tahu-tahu tim media, Lisha atau siapa kontak Anda bikin bantu pengumuman. Saya tidak tahu apakah sudah diatur gini, tapi saya berterima kasih ya untuk rekan-rekan yang bisa melayani apapun, termasuk lagi sedang jalan-jalan. Ya itu lagi jalan-jalan betul ya? Atau lagi belanja? Bagaimana? Makan ramen. Haleluya. Yes, termasuk makan ramen Anda bisa melayani. Ya, kalau Anda pergi kemana ke tempat yang wonderful, Anda bisa melakukan pelayanan lewat ini dan langsung direkam sebentar saja, cuma few second ya, dan membantu pelayanan dimanapun kita berada dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Amin. Praise the Lord. Thank you untuk our young couples yang lain-lain juga, young couples atau youth yang sedang jalan sama-sama. Kalau ingin melayani lewat ini pun bisa dilakukan ya. Thank God untuk hati yang mau melayani Dia, Raja kita. Praise the Lord. Dan saya rasa tidak ada pengumuman yang lain ya. Mari kita boleh. Ada lagi sesuatu yang mau diumumkan? Tidak ada ya. Ada sesuatu? Apa ya? Oh oke. Sudah kelamaan online jadi. Oke, ada pastor mau memberikan pengumuman, tadi belum diumumkan ya. Kita ada satu program di dalam melaksanakan gaya hidup seperti jemaat mula-mula, yaitu bertekun untuk belajar pengajaran ya. Nah, jadi kita ada di dalam IFGF ada yang disebut discipleship journey, perjalanan pemuritan. Saudara dengan tujuan diperlengkapi
supaya dimanapun kita berada, kehidupan kita boleh menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Anda diperlengkapi lewat pelajaran di kelas-kelas iGrow ini nomor 1 untuk pertumbuhan iman Anda sendiri, juga untuk di mana Anda bisa menjadi berkat bagi keluargamu sendiri, di lingkungan Anda. Juga Anda mungkin satu hari kita hidup sangat mobile, mungkin Anda pindah kota atau pindah negara atau balik ke Indonesia. Dimanapun Anda berada, rekan-rekan tetap bisa memberitakan Injil atau bahkan mengajar firman. Kita di dalam itu bahkan sudah ada di dalam application, Anda bisa menolong orang untuk mengenal Tuhan, mengenal apa artinya bertobat, mengenal kenapa orang perlu dibaptis, mengenal apa artinya hidup bersama Tuhan. Dan bahkan program itu didesain kalau Anda belajar dan Tuhan memberikan kemampuan, talenta, juga mengajar